Indonesia. Le Mineral. Terima kasih masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Dan kita tengah berbincang dengan Prof. Jo. Kalau ngobrol sama Prof. Jo itu tahu-tahu aja udah segmen berikut ya Bang ya. Apalagi kita membahas kepala daerah yang sedang dikumpulkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah, tadi Bang Don sudah masuk soal komunikasi, sinkronisasi, koordinasi. Tapi semua itu Prof, kalau tidak ada duitnya. Maksud saya begini, daerah kan tergantung pusat juga. Betul. Soal dana transfer ini kan, ke daerah itu kan. Betul. Kira-kira Dan sekarang itu Don, ada keluhan kan, karena ada efisiensi. Ya. Sebagai rakyat jelata kita setuju efisiensi, Prof. Bagus. Cuman kan ceritanya kita diminta efisien tapi kok pusat enggak, misalnya gitu. Iya. Gimana nih, Prof? Jadi gini, pemerintahan yang baik itu kalau pakai konsep dulu nih, good governance. Governance itu salah satu efisien, efektif. Kemudian transparan, akuntabel. Nah, efisien kan penting. Jadi nggak boleh pemerintahan itu dalam mengurus rakyatnya boros. Boros seperti apa? Perjalanan dinas. 1 tahun kan 360 hari. Nah, perjalanan dinas satu orang pegawai atau seorang politisi lokal 370 hari. Lebih banyak di luar jalan-jalannya. Lebih daripada hari. Berarti kan ada yang nggak benar tuh. Nah, nggak boleh. Ya perjalanan dinas. Sebelum diterusin, Prof. Dari Indonesia Timur biasanya bupatinya lebih banyak di sini. Lanjut, Prof. Iya, jadi. Sebentar, tapi menarik, Prof. Katanya itu agar memuluskan komunikasi untuk soal dana, soal lobby. Prof. Ya, itulah dia. Makanya kita harus lihat juga lah bahwa ada kebutuhan. Tapi ya makanya kami waktu saya di Kemdagri, kita nggak boleh kalau kepala daerah seminggu tidak di daerah, kita akan kasih teguran. Ada aturan. Nah, dengan kasus-kasus itu. Jadi sudah ada standarnya. Nah, yang paling penting sebetulnya soal anggaran ini keteladanan, Bang. Jadi keteladanan kepemimpinan. Jadi begitu kita misalnya masuk ke area efisiensi dalam birokrasi, maka kita pemimpin beri teladan dulu. Saya akan efisien. Ya, ini budgetnya saya sebagai kepala daerah tadinya sekian. Saya nggak mau budget itu dipakai semuanya untuk saya. Saya pakai segini aja. Kemudian mobil baru, ya kan, baju baru yang berlebihan segala macam itu saya nggak mau, ya kan. Nah, itu penting. Dan mungkin juga kepala daerah ini kan juga ada yang udah kaya, Bang. Ngapain lagi dia terima gaji? Ambil gaji-gaji itu. Tunjangan jabatan dan gaji kepala daerah kalau gubernur itu cuma 8 jutaan. Kalau bupati wali kota itu cuma 5 jutaan. Kasih contoh aja. Ya kan, saya tidak ambil gaji, ya, karena sedang ada efisiensi untuk tahun ini, katakan begitu ya kan, sebagai satu simbolik lah kepada anak buah, kepada publik, kepada masyarakat. Saya sering bilang gitu, Prof. Saya tidak ambil gaji, tapi yang ambil istri saya. Karena kalaupun saya terima, langsung diambil istri saya. Jadi nggak boleh gitu. Kalau ini betul-betul nyata, real, kepala daerah kasih keteladanan. Contoh ya. Kasih contoh. Ya, jadi itu juga mestinya juga di pusat ini. Orang di pusat juga kalau efisiensi, kasih contoh keteladanan. Jadi tidak boleh bikin seremoni, seremoni upacara terlalu banyak. Kalau kita seremoni, Bro. Kalau jalan ke pusat jangan terlalu banyak bawa staf. Rombongan. Nah, itu penyakit daerah. Tapi juga Bang, pusat jangan panggil-panggil melulu. Ini ada masalah karena sebentar-sebentar ada dari kementerian kirim surat, panggil. Ada lagi kementerian satu belum baru selesai, panggil lagi. Dalam kenyataannya begitu ya? Begitu praktek kita. Karena banyak yang namanya konsultasi dan bimbing. Padahal kita sudah punya teknologi informasi. Dan zaman COVID dulu kita kan pakai Zoom aja. Jalan semuanya. Nah, maksud saya itu soal itu tidak menyalahi aturan kan? Kalau menggunakan teknologi informasi? Tetap berjalan. Di Kemdagri itu rapat-rapat inflasi antara Mendagri dengan Bupati Wali Kota Gubernur se-Indonesia by Zoom. Kita bisa konsultasi di situ. Jadi maksud saya juga pola itu bisa dipakai untuk penghematan. Tidak panggil-panggil terus oleh Jakarta. Kalau Kementerian 48, Bang. Kalau 48 menteri manggil satu-satu sebulan sekali. Iya. Semua orang nongkrong di Jangan sebulan sekali, Prof.
setiap 6 bulan saja Itu sudah udah berapa costly. Habis itu uang daerah. Nah, lalu lagi biaya makan. ATK. Ini kan ada tradisi di kita ini, Bang. Kalau rapat pakai kue, pakai snack, kue basah. Selalu itu nanti kalau waktu jam siang makan. Nggak ada, Bang, di kantor-kantor mana di dunia ini yang begitu. Cuma rapatnya keluar daerah. Walaupun cuma batasnya 5 meter dari batas Jakarta gitu. Itu udah kita anggap luar kota. Luar kota itu dapat SPPD namanya. Perjalanan udah beda ya, dinas. Prof, ya? Nah, itu yang harus kita pangkas. Perginya FGD lagi. Cuman FGD. Nah, itu udah dipangkas. FGD nggak boleh, banyak-banyak seminar nggak boleh, banyak-banyak. Rasanya sebagai pembayar pajak kita kecewa kalau kejadian Jadi kayak itu begini. ada yang sudah benar efisiensinya. Tapi kalau BIMTEK perlu kan, Prof? BIMTEK tertentu, jadi hal kebijakan baru. Iya. Kalau kebijakan yang lama udah tahun-tahun lalu udah ada, itu ngapain lagi di BIMTEK? Artinya beginilah, Prof. Ketika Presiden Prabowo meminta penghematan untuk hal-hal yang begini, mestinya didukung 1000% kan? Ya, itu tadi. Asal memang penghematan itu tidak sampai mengganggu kelancaran pelayanan publik di daerah. Apa itu? Pelayanan publik itu kan bisa untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk pekerjaan umum, jalan-jalan. Nah, kalau kita memangkas, jangan sampai mangkasnya sampai ke tulangnya. Sampai habis tuh, Bang. 0%. Ada beberapa kepala daerah yang akan dilantik. Itu cerita sama saya. Ya, bahwa ini DAK fisik habis jadi 0 dari 100 miliaran. Nah, itu gimana? Nanti kami mau membiayai kalau jalan rusak. Nah, itu keluhan. Nah, itu contohnya, janganlah untuk pendidikan, untuk pemeliharaan sekolah, ya, untuk obat-obat di rumah sakit umum daerah RSUD. Itu jangan honorer Bang, juga hati-hati. Kan honorer katanya mau ditiadakan. Kalau honorer dihapus semuanya atau 40% ya, kan kalau dalam 16 bidang itu ada 40% untuk honor. Jadi kalau 40% itu kalau 1000 honorer satu daerah kabupaten kota, itu berarti 400 harus hilang. Jadi kalau Kan pemotongan membuat inilah yang membuat orang bilang Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Makanya jangan. Jadi tolong untuk pelayanan publik, ya, pekerja-pekerja honor yang ngurusin pemadam kebakaran, ngurusin irigasi, ngurusin pelayanan kesehatan di puskesmas kalau ada honor di situ, itu boleh jangan dihabisin seperti itu tadi. Nah, jadi jangan dulu lah. Maksud saya pelan-pelan. Kalau bertahap mungkin bisa, tapi jangan sekarang. Tadi kan Prof bilang keteladanan ya, Prof ya. Iya. Apakah bisa jadi nanti kena berdasarkan keteladanan tadi, kepala daerah kemudian meniru gaya kepemimpinan pusat. Yang tadi kalau saya boleh singgung di awal, gaya-gaya militer begitu. Oh gitu ya. Gini, itu kan bagaimanapun daerah itu berkiblat kepada pusat. Itu perilakunya orang daerah kan gitu. Apa yang lagi mode ini Jakarta, ya kan gitu, tren. Nah, dia ikut. Ke pusat atau ke presidennya, Prof? Iya, bisa juga refer ke menteri, ke presiden, ke wapres, ya kan? Nah, jadi nanti itu takutnya menjadi idola mereka. Jadi harusnya juga betul-betul pusat ada keteladanan nyata yang memang manfaat bagi daerah. Gitu. Jadi jangan sampai kita misalnya mengkampanyekan efisiensi, sementara kita nggak dapat bercontoh. Nanti kepala daerahnya juga akan gitu. Iya. Nah, akan juga. Kalau mungkin ini kali, Bang. Kalau mungkin ini logika sederhana saya adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan pusat itu investasi, Prof. Investasi. Untuk misalnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, itu lebih efisien pelaksanaan birokrasi di daerah-daerah. Jadi mungkin di awal nih, ya kita habis biaya nih. Tapi ini kan modal investasi. Biar nanti tidak tiap bulan, tidak tiap tahun kita kemudian seremoni-seremoni. Mungkin, Prof, ini prasangka baik saya. Saya kira enggak gitu. Sebab kalau kita lihat cerita yang berkembang, pemangkasan itu uangnya beginya kemana? Yang perginya kan untuk MBG, kemana lah perginya? Untuk antara juga kalau nggak salah mau ditaruh di situ, ya kan kemana lagi? Jadi bagaimana dong? Ya kan kalau kita anggap itu untuk investasi, buat sesuatu yang produktif ya. Saya nggak melihat seperti itu, Prof. Mungkin juga ini sebagai shock terapi. Karena kan dulu dianggap kita punya anggaran itu menurut Profesor
Sumitrojo Hadikusumo yang adalah bapaknya Pak Prabowo, Presiden, ya. itu 30% APBN kita itu bocor. Bocor. Ya. Satu. Oke. Kedua, kalau kita ikutin kampanye Pak Prabowo sejak 2014 dan seterusnya, selalu dia bicara soal anggaran yang bocor. Betul. Kemudian Pak Hasim Joharikusumo yang adalah adiknya Pak Prabowo bilang banyak sekali mata anggaran yang ketika dilihat dari satuan 1 sampai 9 banyak yang konyol gitu. Kan itu kan bisa dilihat sebagai shock terapi. Kalau kita bisa menghemat 30%-nya, katakanlah tadi 300 triliun ada 30%-nya, mungkin semua akan tetap jalan baik-baik saja gitu. Gimana, Prof? Kalau shock terapi baik ya. Nah, tapi harus ada kajian, hitungan, analisis atau riset ya, policy riset yang kuat, yang kokoh. Nah, kita kan nggak dengar nih. Sementara itu baru tiba-tiba turun instruksi Presiden nomor 1 2025. Tapi basisnya itu apakah by riset nih? Public policy itu teorinya yang paling bagus kan berdasarkan base pada policy riset. Dan kita nggak dengar mana kajiannya. Ya kan disampaikan kepada publik. Ini bagian ini memang harus kami pangkas 3%. Misalnya ATK 90%. Apa iya ATK harus kita buang sampai 90%? Apa kenapa alasan 90%? Honorer harus ada riset. Kenapa 40%? Kan kita nggak dengar. Jadi itu maksud saya, kalau shock terapi sih baik-baik aja. Memang karena ada fenomena juga, praktek selama ini terjadi kebocoran kan? Nah, kebocoran itu tidak bisa kita nafikan. Tadi saya menyinggung kan soal perjalanan dinas yang 370 hari dia, padahal hari cuma 360. Nah itu jangan, itu ada Prof, perjalanan dinas fiktif. Itu dia yang timbul itu. Bahkan di kantor dinas pun stempelnya banyak sekali. Itu kasus yang kemarin di Dinas Kebudayaan. Di DKI ya. Kepala dinas kena kan? Itu dia. Nah, itu sasar itu. Jadi maksud saya ada argumen lah. Oke, ini 60%, ini 80%, ini 90%, ini 30%. Ya, kasih penjelasan kepada rakyat. Dan mestinya datanya ada ya. Penyimpangan-penyimpangan ada evidensi, bukti-bukti empiriknya. Jadi kita kan paham, oh iya ini bagus. Ya harus begini. Kalau enggak kan orang mendebak-nebak. Kenapa 90% ya? Kenapa yang ini 80%? Sambil menunggu risetnya berlangsung, Prof, kita ngopi lagi, Prof. Jangan kemana-mana, Downcast segera kembali sesaat lagi.